Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hasanah, kita oleh Allah dikasih dua mata. Satu mata untuk melihat kebaikan orang lain dan satu mata untuk melihat kesalahan kita sendiri. Tapi yang sering terjadi adalah satu mata untuk melihat kesalahan orang lain dan satu mata untuk melihat kebaikan kita sendiri. Maka kemudian yang terjadi adalah kita sombong, selalu menyalahkan orang lain dan selalu membela diri kita ketika kita salah. Maka Gus Miftah selalu sering mengatakan apa? Kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang lain berbuat salah, langsung kita hakimi, kita justifikasi. Sementara kalau kita yang salah, kita bela-bela. Pembelaan diri yang luar biasa. Maka disinilah kemudian perlu kita pahami bahwa ternyata salah satu ciri orang bertakwa itu adalah memaafkan orang lain. Maka dikatakan Allah menyediakan surga bagi orang yang bertakwa. Dalam surat Ali Imran ayat 134. Siapakah orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas. Salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu dan mau memaafkan orang lain. Kenapa kita harus memaafkan orang lain? Karena kesalahan yang sama itu bisa kita lakukan. Artinya apa? Ketika kemudian mindset seperti ini kita pegang, kenapa orang lain harus kita maafkan? Karena kalau kita salah, pasti juga minta dimaafkan oleh orang lain. Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidaklah seseorang memaafkan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, kecuali orang tersebut akan dimaafkan kesalahannya oleh Allah di hari kiamat. Begitu luar biasanya. Sekian banyak alasan supaya kita mampu memaafkan orang lain. Yang pertama, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua bani Adam itu punya salah dan sebaik-baik orang bersalah adalah bertaubat. Makanya ketika ada orang bersalah, duduklah bersamanya. Bukan untuk menceritakan masa lalunya dengan kesalahannya, tetapi dampingi dia, temani dia untuk menceritakan, untuk membuat masa depan yang lebih indah. Disinilah beratnya memaafkan. Tetapi surga adalah balasan bagi orang yang mau memaafkan. Kita lihat salah satu contoh sifat saling memaafkan adalah ketika Rasulullah Muhammad SAW pulang kemalaman dari masjid. Ketika pulang, mendodok pintu rumah, ternyata sang istri Siti Aisyah tertidur. Sampai akhirnya 3 kali didodok pintu, Siti Aisyah tidak keluar. Rasulullah Muhammad SAW akhirnya memutuskan untuk tidur di depan rumah. Ketika di pagi hari Siti Aisyah terbangun, dia buka pintu. Betapa kagetnya seorang Siti Aisyah ketika melihat seorang Muhammad yang dia Nabi, Rasul, Presiden tertidur di depan pintu. Maka saat itu Siti Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tolong maafkan saya." Dan Anda tahu apa jawaban Rasulullah? Rasulullah mengatakan kepada Siti Aisyah, "Wahai engkau Siti Aisyah, istriku, yang salah bukan kamu tapi aku. Kenapa? Aku pulang dari masjid kemalaman." Jawaban Siti Aisyah, "Yang salah bukan engkau ya Rasulullah, tapi aku." Kenapa? Karena ketika engkau datang, aku sudah tertidur. Betapa mulianya akhlak Rasulullah dan Siti Aisyah. Mereka berebut salah. Rasulullah menyatakan dirinya yang salah, sementara Siti Aisyah mengatakan, "Aku yang salah." Ini luar biasa. Dan hari ini yang terjadi di antara suami istri adalah bukan berebut salah, tapi saling menyalahkan. Suami menuduh istrinya yang salah, dan istri menuduh suaminya yang salah. Wahai sahabat Hasanah, ketahuilah, kalian tahu karakternya cewek? Cewek itu kalau disakiti tidak pernah lupa, tapi kalau menyakiti tidak pernah ingat. Maka Gus Miftah punya quote nih. Apa quote-nya? Memaafkan memang tidak bisa menghapus masa lalu, tapi bisa memperindah masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.